Seorang anak yatim miskin menemukan bayi lemah di tempat sampah. Tanpa keluarga, tanpa bantuan, ia merawat bayi itu dengan segala keterbatasan. Namun kehadiran bayi itulah yang justru menarik orang tak terduga datang ke panti. Seorang lelaki kaya dengan masa lalu yang kelam. Sejak hari itu, hidup mereka berubah perlahan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Anak yatim bernama Evan berjalan menyusuri jalan sempit di pinggir pasar kota pada pagi yang masih berkabut. Kakinya yang kecil dan kurus terbungkus sandal yang sudah hampir putus. Namun ia tetap melangkah tanpa keluhan. Udara dingin menyeruak dari sela-sela bangunan kios dan lorong pasar, membuat tubuh Evan menggigil pelan. Wajahnya pucat, pipinya cekung, dan rambutnya yang kusut tampak tidak pernah disentuh sisir. Pakaiannya lusuh dan bertambal, seakan menjadi saksi perjalanan panjang anak yang sudah terlalu sering berhadapan dengan kerasnya hidup. Pasar belum ramai, namun suara tumpukan peti yang diseret, derit roda gerobak sayur, dan percikan air dari selang milik pedagang buah mulai memenuhi udara. Para pedagang sibuk mempersiapkan dagangan, menata sayur, dan menurunkan barang-barang dari mobil pick-up. Sebagian pedagang melirik Evan sekilas, namun segera kembali pada kesibukan masing-masing. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menawarkan bantuan. Kehadiran Evan hanyalah bagian dari pemandangan keseharian, seperti botol plastik yang berserakan atau kardus basah di sudut-sudut pasar. Sejak kecil, Evan sudah terbiasa hidup tanpa pelukan dan tanpa bimbingan orang tua. Ibunya meninggal saat ia belum genap 5 tahun, menyusul ayahnya yang telah pergi lebih dulu karena sakit. Sejak saat itu, hidup Evan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pelataran toko ke emperan gedung yang lain. Tidak ada keluarga yang mencarinya, dan tidak ada tetangga yang merasa perlu mengurusnya. Dunia milik Evan luas tetapi kosong, banyak orang di sekitar, namun tak satu pun menjadi seseorang dalam hidupnya. Meski sendirian, Evan memiliki kebiasaan bangun lebih awal. Ia tahu pagi adalah waktu paling baik untuk mencari botol plastik dan barang-barang bekas yang mungkin bisa dijual. Uang yang didapat tidak pernah banyak, namun cukup untuk sepotong roti atau segelas air. Sudah lama ia berhenti berharap mendapat makanan hangat atau tempat tidur empuk. Baginya, bisa bertahan sampai esok hari sudah lebih dari cukup. Suasana di pasar semakin terang seiring matahari naik perlahan. Sinar kuning yang lemah menembus kabut dan menyinari deretan kios yang dibuka setengah. Evan berjalan pelan sambil menunduk. Matanya fokus mengamati tanah mencari benda-benda yang bisa dikumpulkan. Sesekali ia berhenti untuk mengambil botol plastik yang tergeletak di dekat selokan atau menyingkirkan karton basah yang menutupi kaleng bekas. Tangannya cekatan, seolah pekerjaan itu sudah ia lakukan puluhan tahun. Namun di balik kebiasaannya itu, ada rasa sepi yang sulit diabaikan. Suasana pasar yang ramai tidak membuat Evan merasa ditemani. Suara orang-orang yang bercampur menjadi satu tidak pernah berubah menjadi percakapan hangat untuknya. Semua bergerak cepat, dan Evan seperti bayangan yang hanya melintas tanpa meninggalkan jejak. Di hari itu, langit tampak lebih suram dari biasanya dan hawa pagi terasa lebih dingin menembus hingga tulang. Namun Evan tetap berjalan, membawa karung kecil yang menjadi satu-satunya harta berharga yang ia miliki, tempat ia menyimpan bukti bahwa hari itu ia masih berusaha bertahan. Tidak ada yang tahu bahwa langkah kecilnya akan membawa pada cerita yang kelak mengubah hidup banyak orang. Meski tidak pernah sekalipun Evan meminta perubahan itu datang. Setelah selesai menyusuri pasar, Evan biasanya kembali ke tempat tinggalnya, sebuah gubuk kayu kecil yang berdiri di pinggir sungai. Gubuk itu tidak benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya dibuat dari papan-papan bekas yang disatukan seadanya, sementara atapnya terdiri dari seng karatan dan plastik sobek yang hanya menahan sebagian air ketika hujan turun. Saat angin malam bertiup, papan-papan itu bergetar dan menimbulkan suara lirih seperti keluhan yang tak pernah berhenti. Di dalam gubuk, tidak ada perabot kecuali sebuah kasur tipis bekas donasi yang warnanya memudar dan sudah berbau apek. Di samping kasur terdapat ember kecil berisi air sungai yang sudah disaring seadanya, serta plastik berisi potongan roti kering yang menjadi makanan Evan ketika ia tidak berhasil menjual cukup botol plastik. Meski begitu, Evan tetap berusaha menjaga kebersihan seadanya,
Sebab ia tahu hidupnya bisa menjadi lebih sulit jika ia jatuh sakit dan tidak ada yang menolong. Pada malam-malam tertentu, udara menjadi begitu dingin hingga napas Evan tampak seperti kabut tipis. Tubuhnya menggigil meski telah berusaha membungkus diri dengan jaket lusuh yang ia temukan di tempat sampah 2 tahun lalu. Suara serangga dan aliran sungai menjadi teman tidur Evan setiap hari. Kadang-kadang, suara hujan deras memukul seng hingga membuat gubuk seakan hendak runtuh. Pada saat-saat seperti itu, Evan hanya menutup mata dan berharap pagi datang lebih cepat. Namun, meskipun hidupnya keras, Evan tidak pernah memandang dirinya sebagai beban bagi dunia. Ia selalu berusaha berdiri dan melakukan apapun yang bisa membuatnya bertahan. Tidak ada seorang pun yang mengajarinya bagaimana menghadapi hidup, tetapi Evan belajar sendiri melalui rasa lapar, rasa takut, dan malam-malam panjang yang tidak pernah menjanjikan kehangatan. Sementara anak-anak lain seusianya mungkin masih diceritakan dongeng sebelum tidur, Evan justru ditemani realitas yang tidak pernah berhenti menguji hatinya. Setiap kali melihat keluarga lain berjalan bersama, Evan selalu memperhatikan mereka dengan tatapan hening. Ia tidak iri, tetapi hatinya bergetar pelan, seakan ada ruang kosong yang tidak pernah terisi sejak ia kehilangan orang tuanya. Dalam diamnya, Evan hanya ingin merasakan apa itu dipeluk, apa itu didengar, dan apa itu dianggap bagian dari seseorang. Namun dunia yang berjalan di sekitarnya tidak pernah memberikan kesempatan untuk merasakan hal-hal sederhana tersebut. Meskipun begitu, Evan bukanlah anak yang mudah menyerah. Ia memiliki semacam kekuatan yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi cukup untuk mendorongnya bangun setiap pagi. Kekuatan itu bukan berasal dari mimpi besar, melainkan dari kesadaran bahwa hidup harus terus berjalan, meski kaki terasa lelah dan hati terasa kosong. Itulah yang membuat Evan tetap melangkah, tetap memungut botol plastik, dan tetap pulang ke gubuk yang sama setiap hari. Bagi sebagian orang, gubuk itu hanyalah bangunan reot yang seharusnya dibongkar dan dibuang. Namun bagi Evan, gubuk itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah, meski tidak pernah ada kehangatan di dalamnya. Tempat itu menjadi saksi dari setiap langkah kecil Evan dalam bertahan hidup, meski tak seorang pun memperhatikannya. Pada suatu pagi yang sunyi, ketika kabut masih menggantung rendah di antara kios-kios pasar, Evan memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh dari biasanya. Ia menelusuri bagian belakang pasar, tempat para pedagang membuang kardus, plastik, dan tumpukan sampah yang tidak lagi dipakai. Lokasi itu jarang dikunjungi orang, karena bau yang menusuk dan pemandangannya yang kacau membuat banyak orang memilih menjauh. Namun bagi Evan, tempat itu seringkali menjadi sumber barang bekas yang penting untuk dijual. Tanpa tergesa, Evan membungkuk dan mulai memilah tumpukan sampah yang menumpuk di pinggir tembok. Tangannya yang kecil bergerak hati-hati, memilih botol plastik yang masih bisa digunakan dan kaleng bekas yang cukup bersih untuk dijual. Udara di tempat itu lembab, bercampur aroma busuk dari sisa makanan dan sayuran yang membusuk. Di tengah kesunyian itu, hanya terdengar suara langkah Evan yang menyentuh tanah becek dan suara burung gagak yang sesekali terbang rendah untuk mencari makan. Saat ia tengah mengangkat kardus basah, telinganya menangkap sebuah suara lirih. Suara itu lemah, hampir tak terdengar, namun berbeda dari suara serangga maupun tikus yang sering berkeliaran di tempat pembuangan. Evan berhenti sejenak dan mengarahkan pandangannya ke sumber suara. Hatinya berdebar pelan, bukan karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang muncul begitu tiba-tiba. Suara itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih jelas, seperti tangisan kecil yang tertahan. Evan mendekat beberapa langkah, memindahkan beberapa kantong plastik dan potongan kain yang menutupi sesuatu. Rasa dingin pagi kini bercampur dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seakan dunia di sekitarnya ikut menahan napas menunggu apa yang akan ditemukan oleh anak kecil itu. Di balik tumpukan sampah, Evan akhirnya melihat sebuah kardus coklat yang tergeletak miring. Kardus itu tampak basah dan robek di bagian sisinya. Dari celah kecil di bagian depan kardus, terlihat kain tipis berwarna kusam yang bergoyang pelan. Suara lirih itu keluar lagi, kini jelas seperti tangis bayi. Evan mendekat dan menyingkap bagian atas kardus dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat bayi mungil yang tubuhnya menggigil. Kulitnya pucat,
Pipinya sedikit memerah karena udara pagi yang menusuk, dan tangannya mengepal rapat. Bayi itu dibungkus kain tipis yang sudah basah dan kotor. Mata bayi itu setengah terbuka, seolah berusaha meminta pertolongan dari siapapun yang melihatnya. Evan terpaku sejenak, tidak percaya dengan apa yang ia temukan. Tidak ada orang dewasa di sekitar. Tidak ada pedagang yang memperhatikan. Pasar masih sibuk dengan persiapan pagi, namun bagian belakang pasar tetap sepi dan terabaikan. Hanya Evan, kardus basah, dan bayi kecil yang menangis pelan. Seakan dunia sengaja mengatur momen ini agar hanya Evan yang menemukannya. Dalam hati Evan, muncul rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tangisan bayi itu menembus kesepian yang selama ini menempel pada hidupnya. Ia tidak tahu dari mana bayi itu berasal, siapa yang meninggalkannya, atau mengapa bayi sekecil itu harus berada di tempat sampah. Namun satu hal yang pasti, keberadaan bayi kecil itu mengubah suasana pagi menjadi lebih berat, lebih dingin, dan lebih penuh misteri. Melihat bayi kecil itu menggigil dalam kardus basah membuat Evan tidak mampu berpaling begitu saja. Tubuh mungil bayi itu tampak rapuh, seolah angin pagi saja sudah cukup untuk membuatnya menangis kehabisan napas. Evan merasakan dorongan kuat di dalam dadanya, dorongan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia tidak pernah merawat bayi sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang mengajarkannya bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Namun melihat bayi itu dibiarkan sendirian begitu saja di tengah tumpukan sampah membuat Evan tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Tanpa pikir panjang, Evan melepaskan jaket lusuh yang ia kenakan. Jaket itu satu-satunya benda yang mampu menghangatkannya ketika malam tiba. Namun ia memilih membungkus bayi itu dengan hati-hati. Jaket tersebut terlalu besar untuk tubuh bayi yang mungil, namun setidaknya mampu melindungi bayi itu dari udara pagi yang menusuk. Setelah memastikan bayi itu tertutup dengan baik, Evan mengangkat kardusnya dan menggantinya dengan pelan sehingga bayi bisa berada dalam pelukan kedua tangannya. Bayi itu tidak berhenti menangis, tetapi suaranya mulai melemah. Tangisan kecil itu terasa menyayat hati, seakan bayi tersebut terlalu lemah untuk melawan dunia yang sudah begitu kejam padanya sejak awal. Evan menatap wajah bayi itu dengan cemas. Meski ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia tahu bahwa meninggalkan bayi itu bukanlah pilihan. Langkah Evan kembali menyusuri belakang pasar. Namun kali ini ia tidak membawa karung berisi botol plastik. Sebaliknya, ia membawa bayi mungil yang tidak bisa menolak takdirnya. Berat tubuh bayi itu hampir tidak terasa, tetapi tanggung jawab yang melekat pada bayi itu terasa jauh lebih besar daripada apapun yang pernah Evan lakukan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, langkah Evan tidak hanya bertujuan untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjaga kehidupan lain. Sesampainya di gubuk reotnya, Evan memindahkan bayi itu ke atas kasur tipis. Kasur tersebut tidak bersih, namun jauh lebih baik dibandingkan kardus basah di belakang pasar. Evan menyalakan lilin kecil yang berada di sudut gubuk. Cahaya lilin yang redup memberikan sedikit hangat dan membuat ruangan tampak hidup meski hanya untuk sesaat. Bayi itu mulai tenang. Matanya bergerak pelan seakan mencoba memahami tempat baru yang kini menjadi tempat perlindungan sementaranya. Evan memberi nama bayi itu Naya. Nama itu muncul begitu saja di benaknya. Sederhana tetapi terasa hangat di telinganya. Tanpa suara, Evan mengucapkan nama itu berkali-kali, seolah ingin memastikan bahwa bayi kecil ini benar-benar hadir dalam hidupnya, bukan sekadar ilusi yang muncul dari rasa sepi yang terlalu lama ia pendam. Sementara waktu terus bergerak, Evan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak mempunyai rencana, tidak tahu kemana harus membawa bayi itu, dan tidak tahu apakah dunia luar akan menerima keberadaan mereka. Namun untuk saat ini, yang ia tahu hanyalah bahwa bayi itu tidak lagi sendirian. Di dalam gubuk kecil itu, dua kehidupan yang sama-sama terluka saling menemukan tempat untuk bertahan, meski hanya untuk sementara. Hari-hari berikutnya menjadi ujian baru bagi Evan. Merawat dirinya sendiri saja sudah sulit. Kini ia harus merawat seorang bayi yang bahkan belum mampu meminta apapun selain lewat tangisan. Evan tidak tahu apa yang diperlukan bayi untuk makan, bagaimana caranya mengganti kainnya, atau bagaimana menenangkan bayi ketika menangis keras di tengah malam. Ia hanya mengandalkan nalurinya. Naluri yang muncul bukan dari pengalaman, melainkan dari rasa ingin melindungi.
Pada pagi pertama setelah menemukan Naya, Evan bergegas ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia berjalan sambil menggendong bayi di dalam jaket lusuhnya, menutupinya dari angin yang berembus di sepanjang jalan. Tidak ada yang memperhatikan mereka dengan serius. Namun beberapa orang sempat melirik penuh tanya. Evan tidak menjelaskan apa-apa, sebab ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di pasar, Evan menggunakan uang hasil penjualan botol plastik untuk membeli sedikit susu bubuk. Susu yang ia beli bukanlah susu khusus bayi. Itu hanya susu murah yang biasa diminum oleh pekerja pasar. Meski begitu, Evan berusaha mencampurkan susu itu dengan air hangat dan memberikannya kepada Naya dengan hati-hati. Bayi itu tidak langsung meminumnya, seolah tubuhnya terlalu lemah untuk merespons. Namun setelah beberapa saat, tetesan susu berhasil masuk ke mulutnya, dan Naya mulai tenang. Meski susu itu bukanlah yang paling tepat bagi bayi, Evan tidak punya pilihan lain. Hidupnya tidak menyediakan kemewahan atau alternatif. Yang ia tahu hanya satu hal, bayi itu harus hidup. Meski tubuhnya sendiri sering merasa lapar, Evan lebih dulu memikirkan Naya sebelum memikirkan dirinya. Malam-malam yang dilalui Evan bersama Naya juga tidak mudah. Terkadang bayi itu menangis tanpa henti, membuat Evan terbangun berkali-kali dari tidurnya yang tipis. Ia menggoyang-goyang tubuh bayi itu pelan hingga Naya berhenti menangis dan kembali tertidur, meski hanya beberapa menit. Lilin kecil yang menjadi satu-satunya sumber cahaya tidak mampu mengusir dingin malam. Namun Evan berusaha memeluk Naya sekuatnya agar tubuh mungil itu tetap hangat. Seiring waktu berjalan, Naya mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Tangisannya tidak lagi selemah dulu, kulitnya mulai tampak lebih segar, dan matanya perlahan membuka lebih sering. Ketika bayi itu menatap Evan, ada sesuatu yang sulit digambarkan. Sebuah rasa yang hangat namun sekaligus menyakitkan. Mungkin itulah rasa yang hanya muncul ketika seseorang yang tidak pernah menerima kasih sayang akhirnya mampu memberikan kasih sayang kepada orang lain. Tetapi di balik semua itu, kesulitan tidak pernah pergi. Uang yang dikumpulkan Evan semakin sedikit karena ia harus membagi waktunya antara mengurus Naya dan mencari barang bekas. Perutnya sering kosong sepanjang hari. Tetapi tidak pernah sekalipun ia menunjukkan keluh kesah pada Naya. Dunia tidak pernah menawarkan pilihan terbaik bagi mereka. Namun mereka tetap bertahan, hari demi hari. Tidak ada yang membantu Evan. Tidak ada suara dewasa yang mengajari bagaimana merawat bayi. Tidak ada tangan lain yang terulur untuk meringankan beban. Semuanya dilakukan seorang anak kecil yang bahkan masih berjuang membuktikan bahwa dirinya pantas hidup. Dan meski begitu, di dalam gubuk reot itu, keberadaan Naya memberi alasan baru bagi Evan untuk terus bernapas. Hari-hari berganti dengan cepat, dan kehadiran Naya perlahan mengubah ritme hidup Evan. Sebelum Naya datang, Evan hanya bangun untuk bertahan. Kini ia bangun karena ada sosok kecil yang membutuhkan perhatian. Meski tidak ada yang mengajari, Evan belajar menyesuaikan waktunya. Ia tahu kapan harus pergi ke pasar, kapan harus kembali ke gubuk, dan kapan harus menjaga bayi itu tidur dengan tenang. Hidup mereka sederhana, namun terasa penuh ketidakpastian, seperti berjalan di atas lantai yang retak namun tidak ada jalan lain untuk ditempuh. Naya mulai memperlihatkan perkembangan kecil yang membuat Evan merasa lega. Bayi itu kini lebih sering membuka matanya dan menatap sekeliling, seolah mulai mengenali dunia meski dunia yang ia lihat hanya sebatas dinding kayu dan cahaya lilin. Sesekali, bibir mungil Naya bergerak seperti hendak tersenyum. Walau mungkin hanya refleks seorang bayi, bagi Evan hal itu seperti sebuah hadiah besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun meski ada kebahagiaan kecil itu, beban yang Evan tanggung tidak menjadi lebih ringan. Ia harus berbagi waktu dengan hati-hati. Jika ia terlalu lama di pasar, Naya akan kelaparan. Jika ia terlalu lama di gubuk, uangnya tidak akan cukup untuk membeli roti atau susu. Di usia 10 tahun, Evan dipaksa membuat keputusan yang bahkan orang dewasa seringkali ragu mengambilnya. Dan semua dilakukan tanpa keluhan, tanpa tuntutan, dan tanpa berharap balasan apapun. Orang-orang di sekitar pasar mulai memperhatikan keberadaan bayi yang selalu digendong Evan, namun tidak ada yang benar-benar peduli. Beberapa mencoba bertanya, tetapi Evan hanya menjawab singkat agar tidak membuat perhatian orang semakin besar.
Ia tidak ingin bayi itu diambil atau diganggu. Ia hanya ingin merawatnya dengan caranya sendiri, meski cara itu jauh dari sempurna. Dunia memperhatikan mereka dari kejauhan, namun tidak pernah benar-benar mendekat. Di tengah hari, ketika matahari berada di puncaknya dan udara pasar menjadi panas, Evan sering mencari tempat teduh agar Naya tidak kepanasan. Tangannya yang kecil memayungi bayi itu dari cahaya matahari yang terik. Sementara pedagang sibuk menawarkan dagangan, Evan lebih sibuk memastikan bahwa napas Naya tetap tenang. Bayi itu menjadi pusat semesta kecilnya. Semesta yang tidak pernah ia rencanakan namun kini begitu penting baginya. Ketika sore tiba dan pasar mulai lengang, Evan berjalan pulang dengan langkah perlahan. Sungai yang berada di dekat gubuknya mengalir tenang. Sesekali suara air memercik pada batu-batu kecil di sepanjang tepiannya. Suasana sore yang redup dan suara burung yang mulai kembali ke sarangnya membuat lingkungan itu terasa sepi namun damai. Di dalam gubuk, Evan menyalakan lilin kecil dan memeriksa kondisi Naya. Kain tipisnya diganti dengan kain bersih yang ditemukan Evan beberapa hari sebelumnya. Meski begitu, kedamaian itu rapuh. Seperti kaca tipis yang indah namun mudah pecah. Kapan saja, lapar, sakit, atau hujan deras bisa mengubah keadaan kecil itu menjadi bencana. Evan menyadari hal itu, meski ia tidak pernah menyatakannya. Ia hanya terus berusaha dan berharap bahwa esok hari akan datang dengan kesempatan baru untuk bertahan. Dan di antara kesendirian itu, tanpa disadari Evan, pelan-pelan tumbuh ikatan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ikatan antara seorang anak yang ditinggalkan dunia dan seorang bayi yang dibuang oleh dunia. Dua kehidupan berbeda yang saling bergantung meski tidak pernah diminta. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga dan suara pasar berangsur sepi, Evan merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Naya tampak tidak tenang. Napasnya terdengar cepat dan tubuhnya sedikit panas. Evan menyentuh dahi bayi itu dengan punggung tangannya dan menyadari bahwa suhu tubuh Naya lebih tinggi dari biasanya. Evan tidak tahu apakah itu demam atau sekadar reaksi tubuh bayi terhadap udara yang berubah. Namun ketidaktahuannya membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Untuk pertama kalinya, Evan menyadari bahwa merawat bayi bukan hanya soal memberi makan dan menjaga tubuhnya tetap hangat. Ada banyak hal lain yang tidak ia pahami, seperti rasa sakit, penyakit, dan gejala yang tidak pernah ia pelajari. Tidak ada buku, tidak ada orang dewasa, tidak ada bantuan. Semua hanya mengandalkan naluri dan keberanian yang mungkin tidak layak dipikul seorang anak 5 tahun lebih cepat dari kebanyakan orang. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Angin bergerak kencang dan membuat gubuk reot itu berderit pelan. Lilin kecil yang menyala di sudut ruangan berkedip-kedip seperti hendak padam. Evan duduk di samping Naya sambil mengusap punggung bayi itu perlahan. Ia tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan selain berharap demam itu turun dengan sendirinya. Setiap kali Naya mengerang, dada Evan terasa sesak, seolah dunia mencoba mengambil bayi itu darinya. Ketakutan itu diperparah oleh situasi gubuk yang tidak layak untuk seorang bayi. Atapnya bocor, dindingnya dingin, kasurnya tipis. Jika hujan turun deras malam itu, air sungai bisa meluap dan membanjiri lantai gubuk hanya dalam hitungan menit. Evan pernah mengalaminya 2 tahun sebelumnya ketika aliran air menyeret sebagian barangnya dan memaksanya bertahan semalaman tanpa tidur. Jika kejadian itu terulang saat Naya sedang sakit, keadaan bisa berubah sangat buruk. Sementara itu, makanan semakin menipis. Susu bubuk yang Evan beli beberapa hari lalu hanya tersisa sedikit. Ia harus memilih untuk memberi makan dirinya sendiri atau menyisakan susu terakhir itu untuk Naya. Keputusan itu tidak pernah sulit bagi Evan. Bayi itu selalu menjadi pilihan pertama. Namun semakin sering keputusan itu diambil, semakin lemah tubuh Evan sendiri. Rasa lapar mulai menjadi teman tetap yang mengiringi hari-harinya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di gubuk kecil itu. Tidak ada pedagang pasar yang menyadari bahwa ada 2 anak lemah yang berjuang melawan dunia di pinggir kota. Tidak ada yang melihat bagaimana Evan membenahi kain tipis di tubuh Naya, atau bagaimana ia mencoba menahan air mata ketika napas bayi itu menjadi semakin berat. Sementara rumah-rumah lain di kota perlahan menyalakan lampu dan menyiapkan makan malam, Evan hanya duduk dalam kegelapan menghadapi ketidakpastian. Di tengah kesunyian malam,
Evan menatap bayi itu lama. Di balik rasa takut dan kelelahan, ada kegigihan yang tidak bisa hilang begitu saja. Meski ia tidak mampu melawan dunia besar di luar sana, ia berusaha keras melawan rasa putus asa yang muncul dari diri sendiri. Dan meski tidak ada yang menyadari perjuangan itu, keduanya terus bertahan, diam-diam, tanpa keluhan, tanpa sorotan. Karena bagi Evan, satu-satunya pilihan adalah terus melindungi Naya selama ia masih bisa berdiri. Kedatangan mobil mewah membuat suasana panti terbagi antara penasaran dan tegang. Anak-anak panti yang sedang bermain menghentikan aktivitas mereka dan menoleh diam-diam, sementara para pengasuh saling berbisik, mencoba menebak siapa tamu itu dan apa tujuannya. Di antara anak-anak itu, Rian hanya berdiri memeluk bayi dalam gendongan selendangnya. Ia terlihat tidak tahu harus merasa apa, bingung, takut, atau berharap. Selama hidupnya menjadi anak yatim, ia jarang sekali berhadapan dengan orang-orang penting. Dunia mereka terasa jauh dan tidak pernah bersinggungan, seolah dipisahkan oleh pagar tak terlihat yang sulit ditembus. Lalu dari pintu mobil, seorang lelaki berkacamata turun. Wajahnya terlihat berwibawa dan tenang, namun sorot matanya memancarkan sesuatu yang sulit ditebak. Lelaki itu bernama Ardiansyah, seorang CEO perusahaan besar yang belakangan sedang menuaikan pujian karena keberhasilan perusahaannya di bidang kesehatan anak. Namun bagi anak-anak panti dan Rian, hal itu tidak berarti apa-apa. Mereka tidak tahu siapa orang itu, dan mungkin tidak akan peduli kalau bukan karena situasi yang sedang terjadi. Ardiansyah berjalan pelan menuju halaman panti, memperhatikan sekitar seolah mencari sesuatu. 3 asistennya mengikuti dari belakang, membawa tas kecil dan beberapa dokumen. Anak-anak panti mundur perlahan, memberi ruang bagi tamu itu, tetapi tetap memandanginya tanpa kedip, seakan melihat sesuatu yang jarang muncul dalam dunia mereka yang sederhana. Ketika sorot mata Ardiansyah akhirnya tertuju pada Rian yang memeluk bayi kecil itu, langkahnya berhenti. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya, tetapi dalam tatapannya ada rasa terkejut yang jelas. Seakan ia tidak percaya bayi itu benar-benar ada di hadapannya. Para pengasuh panti juga tampak kebingungan. Mereka tidak menyangka tamu itu datang justru ketika kondisi bayi masih lemah dan belum mendapat kepastian tentang masa depannya. Ardiansyah lalu maju mendekat. Namun ia tidak langsung bicara. Ia hanya memperhatikan bayi itu dengan sangat teliti. Tak lama kemudian terdengar napasnya menjadi lebih berat, seolah menahan sesuatu yang selama ini terkubur jauh di dalam dirinya. Satu persatu asistennya mencoba menebak maksud kedatangannya, tetapi tidak ada yang berani menyimpulkan apapun. Sementara itu, perasaan Rian semakin kacau. Dalam benaknya muncul berbagai kemungkinan buruk yang membuat dadanya sesak. Bagaimana jika lelaki kaya itu datang untuk mengambil bayi itu secara paksa? Bagaimana jika bayi yang selama ini ia rawat akan dipisahkan darinya tanpa penjelasan? Rasa takut itu tumbuh karena rasa sayangnya yang sudah terlalu dalam pada bayi yang ia temukan di tempat sampah. Bayi itu bukan sekadar anak kecil bagi Rian, melainkan seseorang yang membuatnya merasa berarti. Waktu seolah melambat di halaman panti itu. Hanya suara angin dan gumaman kecil bayi yang terdengar. Ketegangan itu belum berujung, dan semua orang masih menunggu kalimat pertama dari Ardiansyah. Kalimat yang mungkin akan mengubah hidup Rian dan bayi itu. Suasana yang hening itu akhirnya terputus ketika pengasuh panti bertanya dengan hati-hati kepada Ardiansyah tentang maksud kedatangannya. Namun sebelum sempat menjelaskan panjang lebar, Ardiansyah meminta untuk melihat bayi itu dari jarak yang lebih dekat. Rian menegang seketika. Namun karena dorongan dari pengasuh panti dan tatapan lembut lelaki itu, Rian perlahan mendekat sambil tetap menjaga posisi bayi di gendongannya. Saat wajah bayi itu terlihat jelas di bawah sinar matahari, Ardiansyah seperti kehilangan kekuatan di lututnya. Matanya melebar dan napasnya tercekat. Ada bayangan masa lalu yang tiba-tiba hadir begitu kuat hingga hampir membuatnya tidak mampu berbicara. Seolah waktu memaksanya untuk menghadapi sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Sebuah peristiwa yang menorehkan luka tidak kecil dalam hidupnya. Para pengasuh panti saling memandang, bingung dengan reaksi aneh itu. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan dan kekayaan lelaki itu, ada sebuah krisis yang pernah menghancurkan hidupnya. Rian yang melihat perubahan ekspresi itu merasa semakin cemas.
Ia tidak tahu apa hubungan antara lelaki kaya itu dengan bayi yang ia rawat. Namun satu hal yang ia tahu, tindak tanduknya menunjukkan bahwa bayi itu bukan sekadar bayi biasa bagi lelaki tersebut. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kepedulian orang asing. Semakin lama tatapan Ardiansyah tertuju pada bayi itu, semakin besar pula rasa penasaran yang muncul di hati banyak orang di sana. Beberapa saat setelah itu, Ardiansyah akhirnya berbicara. Kalimat pertamanya tidak panjang, tetapi cukup membuat udara berubah. Ia bertanya tentang asal-usul bayi itu, kapan ditemukan, dalam kondisi bagaimana, dan siapa yang merawatnya sampai hari ini. Pengasuh panti menjelaskan semuanya dengan runtut, termasuk peran besar Rian yang merawat bayi itu sejak pertama kali ditemukan dalam keadaan memprihatinkan di tempat sampah. Ketika mendengar nama Rian disebut dan dipuji pengasuh panti, sorot mata Ardiansyah seketika beralih kepada anak itu, seolah ingin memastikan kebenaran cerita. Tanpa banyak kata, lelaki itu kemudian meminta untuk menggendong bayi tersebut. Rian ragu sejenak, namun setelah menimbang situasi dan melihat sikap pengasuh yang tidak melarang, ia menyerahkan bayi itu perlahan-lahan. Ketika tangan Ardiansyah menyentuh tubuh mungil itu, muncul getaran halus yang ia sendiri tidak mampu jelaskan. Sentuhan itu mengalirkan rasa hangat bercampur sakit, sebuah campuran aneh antara kehilangan, penyesalan, dan ketakutan. Bayi itu tidak menangis. Justru ia mengedipkan matanya pelan, seakan mencoba mengenali wajah asing yang sedang memeluknya. Bagi sebagian orang yang menyaksikan, momen itu terasa aneh tetapi menyentuh. Seolah ada ikatan yang tidak terlihat yang sedang terbentuk di antara keduanya. Ketika Ardiansyah mengangkat wajahnya kembali, mata lelaki itu berkaca-kaca. Namun ia cepat-cepat menunduk karena tidak ingin memperlihatkan kelemahannya di depan banyak orang. Semua yang berada di halaman panti menyadari bahwa kedatangan tamu itu bukan kedatangan biasa. Ada sesuatu yang besar yang belum terungkap, dan kemungkinan besar kebenaran itu akan membawa konsekuensi yang tidak semua orang siap menerimanya. Setelah beberapa menit memeluk bayi itu, Ardiansyah akhirnya berbicara kepada pengasuh panti dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Kata-katanya tidak bersifat memaksa, tetapi justru dipenuhi kehati-hatian. Ia meminta izin untuk mengetahui lebih lanjut kondisi kesehatan bayi itu, termasuk apakah ia sudah diperiksa secara lengkap dan apakah ada penyakit bawaan yang perlu ditangani segera. Pengasuh panti menjelaskan bahwa pemeriksaan awal telah dilakukan, namun tidak menyeluruh karena keterbatasan dana dan fasilitas. Mereka juga mengungkapkan bahwa bayi itu sempat mengalami demam beberapa kali dan membutuhkan perhatian lebih. Mendengar hal itu, Ardiansyah tampak menahan sesuatu dalam dirinya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, seolah mencoba meredakan emosi yang mulai muncul kembali. Semua yang melihatnya dapat merasakan bahwa lelaki itu bukan sekadar ingin tahu atau sekadar peduli sebagai orang kaya yang datang beramal. Sikapnya menunjukkan bahwa ada perasaan yang jauh lebih dalam terkait bayi itu, sesuatu yang belum sempat terucap dan belum siap diketahui siapapun. Ketika ia membuka mata, lelaki itu mengutarakan keinginannya untuk membawa bayi tersebut ke rumah sakit agar mendapat pemeriksaan lengkap. Pengasuh panti saling berpandangan, bingung apakah itu permintaan yang bisa langsung dipenuhi atau harus dipertimbangkan lebih dulu. Mereka tidak ingin gegabah, meskipun mereka tahu bayi itu membutuhkan penanganan yang lebih serius. Sementara itu, Rian yang mendengarkan semuanya dengan diam mulai merasa hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia memahami bahwa bayi itu butuh pertolongan, tetapi ia juga takut kehilangan bayi tersebut. Takut bahwa setelah bayi itu dibawa pergi, ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun ketakutan itu tidak mampu mengalahkan rasa sayangnya. Rian tahu bahwa bayi itu lebih membutuhkan kesehatan daripada kebersamaan dengan dirinya. Karena itu, ketika para pengasuh panti bertanya tentang pendapatnya, ia mengangguk pelan, menunjukkan persetujuannya meskipun matanya tidak berani memandang langsung bayi yang selama ini ia jaga. Keputusan itu tidak mudah bagi anak seusianya, tetapi kehidupan telah membentuknya menjadi pribadi yang mengerti arti tanggung jawab lebih awal dibanding banyak anak lain. Sebelum pergi, Ardiansyah mendekati Rian. Tatapannya lembut. Namun di balik kelembutan itu ada rasa penghargaan yang besar. Tanpa banyak kata, ia menyentuh bahu Rian dan mengucapkan sesuatu yang singkat, tetapi bermakna dalam.
Beberapa pengasuh menyadari bahwa momen itu tidak sekadar ucapan terima kasih biasa. Ada pengakuan tersirat atas perjuangan seorang anak yatim kecil yang menjaga hidup bayi yang bahkan tak dikenal asal-usulnya. Tidak lama kemudian, asisten Ardiansyah menyiapkan mobil, sementara seorang dokter yang tampaknya sudah dipanggil sebelumnya muncul dari dalam panti setelah memeriksa kondisi awal bayi. Dengan hati-hati bayi itu dibawa masuk ke mobil mewah yang menunggu di depan gerbang. Rian hanya bisa berdiri memandang, sementara tubuh kecil bayi itu semakin menjauh dari dadanya yang pernah menjadi satu-satunya tempat perlindungan. Saat pintu mobil tertutup, seluruh halaman kembali sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Tetapi satu hal jelas, dalam waktu yang singkat, kehidupan Rian dan bayi itu telah berubah arah. Namun perubahan itu belum selesai. Justru pada saat itulah cerita mulai bergerak menuju arah yang tidak pernah diduga siapapun. Beberapa hari setelah bayi itu dibawa pergi, suasana panti kembali seperti biasa. Namun hati Rian tidak pernah benar-benar pulih. Tidak ada kabar yang datang, tidak ada mobil mewah yang kembali, dan tidak ada informasi tentang kondisi bayi itu. Pengasuh panti mencoba menenangkan Rian dengan mengatakan bahwa semuanya pasti dilakukan demi kebaikan bayi kecil itu. Namun bagi anak yang sudah melekat secara emosional, kata-kata tersebut tidak cukup untuk menghapus kekosongan yang tertinggal. Rian mulai menjalani hari-harinya dengan lebih diam. Ia tetap membantu membersihkan halaman, mencuci piring, dan mengangkat galon, tetapi tidak ada lagi senyum yang dulu sering muncul ketika ia menggendong bayi kecil itu setiap pagi. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memandang selimut kecil biru pemberian panti yang dulu dipakai bayi itu. Selimut itu menjadi satu-satunya bukti bahwa bayi itu pernah ada dalam hidupnya, dan pernah membuatnya merasa berarti di dunia yang terlalu keras untuk anak sepertinya. Namun nasib tidak sedang berpihak. Pada suatu sore hujan, kepala panti menerima telepon dari rumah sakit. Wajahnya langsung berubah, namun ia tidak segera menyampaikan berita itu kepada anak-anak. Ia menunggu hingga malam tiba, ketika anak-anak sudah berkumpul dan suasana lebih tenang. Dengan suara berat, kepala panti akhirnya memanggil Rian ke ruangannya. Di sana, ia menyampaikan berita yang tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Bayi itu meninggal. Tidak ada penyebab yang rumit, organ tubuhnya terlalu lemah, dan meskipun dokter-dokter terbaik sudah mencoba, tubuh kecil itu tidak sanggup lagi bertahan. Kabar itu menghujam hati Rian seperti pukulan yang tidak terlihat. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan keras. Hanya diam yang membuat ruangan itu seakan berhenti bernafas. Bagi seorang anak yatim yang sudah terbiasa kehilangan, berita itu bukan sekadar duka biasa. Itu adalah kehilangan terakhir dari sesuatu yang membuat hidupnya berarti. Beberapa hari kemudian, Ardiansyah datang kembali ke panti, namun tidak dengan rombongan besar atau mobil mencolok. Ia datang sendirian, membawa kotak kecil berisi sesuatu yang dilapisi kain putih lembut. Di dalamnya terdapat gelang kecil bayi, identitas rumah sakit, dan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa bayi itu memiliki penyakit bawaan langka yang tidak terdeteksi sejak lahir. Di hadapan kepala panti, Ardiansyah menjelaskan bahwa bayi itu sebenarnya cucunya. Putrinya meninggal saat melahirkan, dan menantunya melarikan diri karena tidak mampu menerima kenyataan. Bayi itu dibuang, bukan karena tidak diinginkan, tetapi karena seseorang tidak sanggup menghadapi luka masa lalunya. Rian mendengarkan semuanya dalam diam. Ia tidak sepenuhnya memahami dinamika keluarga kaya, tetapi ia memahami satu hal, bayi itu tidak pernah memilih takdirnya, dan ia hanya berjuang sekuat yang ia bisa. Sebelum pergi, Ardiansyah berlutut di depan Rian dan berkata bahwa tidak ada orang dewasa dalam keluarganya yang memperjuangkan bayi itu seperti yang dilakukan Rian. Ia menawarkan bantuan pendidikan, makanan, dan masa depan yang lebih baik. Namun Rian hanya menggeleng. Ia tidak meminta apapun. Ia hanya meminta satu hal, agar bayi itu dimakamkan dengan nama, bukan sebagai bayi tanpa identitas. Ardiansyah mengabulkannya. Beberapa hari setelah pemakaman, panti menjadi tenang kembali. Tidak ada yang berubah secara besar dari luar. Tetapi Rian tidak lagi memandang hidupnya dengan cara yang sama. Ia tahu bahwa ia mungkin akan kehilangan lebih banyak hal di masa depan,
Tetapi untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa keberadaan seorang anak yatim sekalipun mampu memberi arti bagi hidup orang lain, walau hanya sekejap. Dan di dunia yang luas ini, kadang arti itu sudah cukup.